Ya, gini nih, kalau PSSI dipegang oleh orang yang ngerti bola, semua akan menjadi lebih mudah. Serta perkembangan sepak bola Indonesia semakin naik dan terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bersama sang Ketua Umum PSSI Erick Thohir sekaligus mantan Presiden Inter Milan, Timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan dunia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bahkan membuat negara tetangga iri setelah Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Untuk itu, inilah perubahan besar Timnas Indonesia bersama Erick Thohir. Indonesia, seiring dengan potensi dan jumlah penduduknya yang besar, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola di kawasan Asia. Namun, fakta mengatakan bahwa sejak beberapa dekade terakhir, sepak bola Indonesia belum mampu mencapai prestasi yang diharapkan. Akan tetapi, semua itu berubah ketika Erick Thohir, seorang pengusaha sukses dan penggemar sepak bola, memutuskan untuk terlibat secara aktif dalam upaya merubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Erick Thohir memahami betapa pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia. Dan inilah filosofi yang mengilhami setiap langkah yang diambilnya. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh Erick adalah dengan mengambil alih kepemilikan klub sepak bola Indonesia melalui keterlibatannya di klub-klub seperti Persib Bandung dan Persis Solo, hingga menjadi Ketua Umum PSSI. Menjadi Ketua Umum PSSI, banyak gagasan-gagasan liar telah dilakukan oleh Erick Thohir demi membawa sepak bola Indonesia menjadi sorotan dunia. Pertama, mulai mendatangkan juara Piala Dunia 2022 di Qatar, Timnas Argentina ke GBK, dengan menjalani laga uji coba bersama Timnas Garuda. Hingga terbaru, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar tanggal 10 November mendatang, atau kita tinggal menghitung hari saja. Sebuah aksi nyata yang dilakukan oleh Erick Thohir tampaknya membuat negara tetangga Malaysia dan Vietnam iri dengan kemajuan pesat yang dilakukan oleh Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu saja, setidaknya ada 7 perubahan nyata Timnas Indonesia di bawah Erick Thohir. Kekuatan Timnas meningkat tajam. Sejak Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia mulai berbenah. Apalagi saat ini dipegang oleh pelatih jempolan macam Sinteyong. Timnas Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan terbaru setelah mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg sekaligus, membuat ranking FIFA Indonesia terus meningkat. Sebelum dipegang oleh Erick Thohir, Timnas Indonesia berada di peringkat 175 dan kini Timnas Indonesia perlahan mulai mengalami peningkatan dengan menempati ranking 145 dunia. Dan bersama Erick Thohir, Indonesia memiliki mimpi besar, setidaknya bisa menembus ranking 100 dunia. Mengingat Indonesia adalah negara besar dengan rata-rata penduduk yang mencintai sepak bola. Menumpuknya para pemain berdarah Indonesia yang ingin gabung ke Timnas. Selanjutnya, perubahan besar Timnas Indonesia bersama Erick Thohir dan membuat negara tetangga iri adalah banyaknya minatnya para pemain keturunan yang ingin membela tanah air. Bahkan tak sedikit para pemain berlabel Eropa yang ingin berseragam Timnas Indonesia. Sebagai contoh, Jordi Amat, Sandy Walsh, Cai Itzes, Alkan Bagot, serta Justin Hubner. Bahkan kini Timnas Indonesia rasa Eropa dengan para pemain keturunan yang telah bergabung dengan Indonesia. Deretan pemain keturunan berkualitas yang telah terbukti di Timnas. Dengan Ketua Umum PSSI yang ngerti bola, jelas Indonesia tak sembarang dalam memilih pemain untuk memperkuat Timnas Garuda. Mereka memilih yang terbaik dan tentunya memiliki kualitas. Hasilnya sampai saat ini pun sangat memuaskan. Para pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia berhasil tampil gemilang di bawah tangan dingin Sinteyong. Sebut saja Alkan Bagot dan Jordi Amat yang tampil luar biasa dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia, serta Sandy Walsh dan juga Shane Patinama yang memiliki kualitas mumpuni dalam memainkan perannya sebagai fullback modern.
yang sangat dibutuhkan Sinteyong dalam memuluskan strateginya. Bahkan bersama pemain keturunan yang dipadukan dengan pemain lokal yang berkualitas, Timnas Indonesia terakhir kali kebobolan ketika melawan Argentina dalam laga FIFA Matchday bulan Juli lalu. Sebuah hal membuktikan jika Timnas Indonesia telah melakukan kemajuan pesat dengan adanya para pemain keturunan. Gaya bermain STY. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong membongkar soal gaya main favoritnya sebagai seorang pelatih. Dia mengaku senang menggunakan pemain yang gemar bergerak di daerah lawan mirip dengan gaya Pep Guardiola. Dia mengaku gemar memplot pemain penyerang sebagai striker, seperti yang kerap dilakukan Guardiola di Manchester City. Pep Guardiola bersama Manchester City kerap bermain tanpa penyerang murni pada musim 2020-2021. Hal itu dilakukan karena stok striker berkualitas masih menjadi masalah serius Timnas Indonesia. Namun begitu, meskipun tak memiliki seorang striker murni, namun Timnas Indonesia arahan Sinteyong selalu menang dengan skor telak. Apalagi saat ini, mereka memiliki Ramadan Sananta, sosok striker muda yang haus akan gol. Tentu itu akan memudahkan Sinteyong untuk menyempurnakan gaya permainannya. Bangkitnya semangat sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, semangat sepak bola Indonesia mulai bangkit kembali. Salah satu faktor yang menyebabkan bangkitnya semangat sepak bola Indonesia adalah peningkatan kualitas tim sepak bola nasional. Pemerintah dan Federasi Sepak Bola Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan talenta sepak bola di Indonesia, seperti melaksanakan program pembinaan dan pelatihan yang lebih sistematis, serta meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sepak bola di berbagai daerah. Selain itu, dukungan dari para penggemar sepak bola juga turut berperan dalam membangkitkan semangat sepak bola Indonesia. Hal ini menginspirasi pemain untuk terus bersemangat dan memberikan yang terbaik di lapangan. Apalagi dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan bermain di Piala Dunia U17. Serta tim senior akan bermain di Piala Asia setelah sekian lama absen. Dan kini masyarakat Indonesia mulai menyiapkan diri untuk mendukung Timnas kebanggaan, guna bisa mencapai yang terbaik. Bersaing di ajang Piala Dunia. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, bangkitnya semangat sepak bola Indonesia adalah langkah yang positif. Peningkatan prestasi dan semangat ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui program pembinaan, serta dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, federasi sepak bola, para pemain, dan juga masyarakat. Bahkan terbaru dengan kekuatan dan keyakinan Timnas Indonesia saat ini, diyakini bakal mampu bersaing di pentas Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia dalam beberapa hari lagi. Indonesia dan sorotan dunia di Piala Dunia. Sementara itu, dengan diadakannya Piala Dunia U17, maka Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Para talenta muda berbakat akan menunjukkan taringnya di ajang tersebut. Dan momen itu tentu akan membuat negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam semakin iri. Ya, semangat sepak bola Indonesia yang kembali bangkit menjadi bukti bahwa sepak bola masih memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan semakin berkembangnya sepak bola di Indonesia, prestasi tim nasional bisa terus meningkat dan dapat bersaing di level internasional. Ayo kita dukung dan semangati terus tim sepak bola Indonesia. Mari bersatu dan berikan dukungan penuh agar semangat sepak bola Indonesia terus berkobar dan menginspirasi generasi penerus untuk meraih prestasi gemilang.